A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Jumadal Akhirah tahun 1442 Hijriah atau 30 Januari 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa. Dan kali ini lanjutannya di halaman 142. Di halaman 142 ayat 88 sampai 91. Kita perhatikan di halaman 142 surat An-Nisa ayat 88 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum," ada apa dengan kalian, fil munafiqin, terkait orang-orang munafik, fi'atain, kenapa kalian terbagi menjadi dua kelompok? Ada apa dengan kalian terkait menyikapi orang munafik? Kenapa terbagi dua kelompok? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Ada apa dengan kalian? Wallahu arkasahum. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah membalikkan kondisi mereka. Awalnya mereka beriman, awalnya mereka kafir, kemudian pura-pura beriman, kemudian jadi kafir lagi, kan jelas. Kenapa kalian terbagi dua? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Sementara wallahu arkasahum, Allah telah membalikkan mereka lagi, udah jelas mereka kafir lagi, nggak usah ragu. Bima kasabu, itu gara-gara perbuatan mereka sendiri. Karena memang di ayat yang lain pernah kita sampaikan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di hati mereka ada penyakit, Allah tambah sekalian penyakitnya. Mereka berpaling, Allah bikin sekalian mereka berpaling. Makanya kata para ulama, satu perbuatan dosa akan menggiring perbuatan dosa yang lain. Mungkin dosa pertama dia cuma bohong doang begitu, akhirnya lakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, satu kebaikan akan menggiring kebaikan yang lain, akan menghadirkan kebaikan yang lain. Mungkin awalnya cuma sholat doang begitu, lama-lama dia pengajian juga, dia belajar juga, ternyata manfaat juga, dan seterusnya. Satu kebaikan akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin awalnya ini aja cuma pengen ngantar zakat doang, ternyata diketahui di situ ada jadwal pengajian dan bermanfaat, dia ikuti juga akhirnya. Awalnya cuma pengen sedekah doang,
kemudian kenal dengan si fulan, si fulan, si fulan. Jadi satu kebaikan menghadirkan kebaikan yang lain. Kita masih fokus di ayat. Saya tidak baca terjemahnya karena biar lebih bisa mengikuti. Saya baca Arabnya sedikit, saya terjemahkan sedikit. Fama lakum fil munafiqina, ada apa dengan kalian menyikapi orang munafik? Fi'atain, terbagi jadi dua kelompok. Wallahu arkasahum, sementara Allah telah membalikkan kondisi mereka ke aslinya lagi. Bima kasabu, itu gara-gara perbuatan mereka juga. Aturiduna, apakah kalian menginginkan? Antahdu, kalian pengen sok-sok ngasih hidayah begitu? Man adallallah, kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah. Padahal wa man yudlilillah, kalau orang udah disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu, maka engkau nggak bakal dapetin buat dia sabila, ada orang ngasih hidayah. Jadi kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, nggak bakal ada orang yang bisa bikin ngasih dia hidayah. Allah udah nyesatin dia. Kemudian lanjutannya waddu, mereka pengen. Lau takfurun, kalau sekiranya kalian wahai orang-orang yang beriman, mereka pengennya kalian kafir lagi. Kama kafaru, sebagaimana mereka juga kafir lagi, pengennya mereka begitu. Fatakununa sawaa, sehingga kalian sama mereka jadinya sama. Pengennya mereka kalian orang beriman kafir lagi, biar sama dengan mereka. Pengennya mereka begitu. Fala tattakhidhu minhum awliya, fala tattakhidhu, maka kalian jangan jadikan mereka minhum, seorang pun dari mereka, awliya, jangan jadiin wali. Wali apa aja deh, wali ini, wali itu, atau mungkin teman akrab, teman baik dan seterusnya. Jangan jadiin mereka wali, orang-orang kayak gitu. Karena mereka pengennya kalian kafir lagi kayak mereka, biar sama. Sampai kapan? Hatta yuhajiru, sampai mereka mau hijrah. Fi sabilillah, hijrah di jalan Allah. Kalau mereka sudah hijrah nggak apa-apa, kalian menjadikan mereka sebagai wali. Fa in tawallau, kalau mereka nggak mau hijrah, orang munafik pura-pura masuk Islam tapi tetap gabung sama orang kafir. Harusnya mereka hijrah, nggak boleh gabung sama orang kafir. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, mereka nggak mau hijrah, tetap gabung sama orang kafir. Fakhuduhum, maka tawan mereka. Ya fakhuduhum, maka ambil saja mereka. Artinya disuruh tawan mereka. Waqtuluhum, kemudian bunuh saja mereka. Haitsu wajadtumuhum, ya di mana saja kalian dapati mereka. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, kalau memang masuk Islamnya benar-benar, harusnya dia mau hijrah. Nah ini orang munafik di tengah-tengah orang kafir, mungkin di Mekah waktu itu, dia masuk Islam, tapi kok anehnya nggak mau hijrah. Ini berarti pura-pura masuk Islam gitu kan. Nah ketika nanti terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka ketika kalian dapati mereka, kalian nggak usah ragu, karena mereka adanya di orang kafir, maka anggap aja sama. Buktinya mereka nggak mau hijrah begitu. Beda kalau orang nggak hijrah karena terhalang. Mungkin dia orang-orang yang lemah sehingga disiksa sama orang-orang kafir. Mungkin dia orang-orang yang nggak punya kemampuan hijrah. Sementara mereka punya kemampuan hijrah. Masuk Islam doang pura-pura mereka. Kalau memang beneran masuk Islamnya, mesti mau diajak hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya kalau orang kayak begitu mah, kalau ketemu, udah, kalau memang waktunya ditawan, tawan aja. Kan ketika perang itu ada tawanan perang. Tapi kalau mereka harusnya dibunuh, udah bunuh aja di mana aja kalian dapat. Habisnya mereka nggak mau hijrah. Karena nanti kita akan bahas insyaallah di kajian Ahad yang biasa ba'da maghrib pekan 1 pekan 3, ada aturan
buat orang-orang yang masuk Islam, mereka harus hijrah. Baik pura-pura masuk Islam atau masuk Islam beneran, karena kan nggak ditahu, kita hanya menilai secara zahir saja. Nah, kalau mereka sudah hijrah, mereka hijrah ke tempat kaum muslimin banyak di situ, maka akan berlaku bagi mereka hukuman yang berlaku bagi, atau aturan-aturan yang berlaku bagi orang-orang Islam. Misalkannya aturan kisos, aturan mencuri potong tangan, aturan sholat 5 waktu, dan yang lain-lain akan berlaku. Tapi kalau misalkannya mereka nggak mau hijrah, mereka tetap nimbrung sama orang kafir, maka akan berlaku buat mereka aturan buat orang kafir. Harus bayar jizyah, kamu harus bayar upeti. Kemudian ketika diperangi ya kita nggak bisa beda ini sama aja, dan yang lainnya itu nanti akan dibahas insyaallah di kajian kitab tauhid. Maka di sini fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, mereka tidak mau hijrah, fakhuduhum, maka tawan saja mereka kalau ketemu, waqtuluhum, bunuh saja mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian dapati mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyan, wala tattakhidhu, jangan kalian menjadikan minhum, sebagian mereka, waliyan, sebagai wali, sebagai teman, jangan. Wala nasira, atau sebagai penolong, jangan. Jangan jadikan mereka sebagai wali, teman dekat, atau wala nasir, atau penolong, jangan. Karena orang-orang kayak gitu nanti nipu, malah kalian celakakan seperti itu. Illalladzina yasiluna ila qaum, illalladzina, kecuali orang-orang yang yasilun, mereka sampai ila qaum, di satu kaum, bainakum, antara kalian, wa bainahum, dengan mereka, dengan kaum tersebut, mitsaq, perjanjian damai. Jadi kalau orang kafir pura-pura masuk Islam, kalau mereka tetap nimbrung sama orang kafir, ya sudah, waktunya perang, kalau ditawan, kalau dibunuh ya dibunuh. Tapi kalau mereka nimbrungnya sama suatu kaum yang kalian ada perjanjian dengan mereka, maka jangan diapa-apain. Anggap aja orang kafir yang pura-pura masuk Islam itu, anggap aja kaum tersebut, anggap aja sama aja ada ikatan perjanjian dengan kalian. Jadi jangan diapa-apain kalau mereka gabungnya sama kaum yang ada perjanjian dengan kalian. Tapi kalau mereka nimbrung sama orang kafir, beda hukum. Ya. Auja'ukum, atau mereka datang kepada kalian, artinya mereka hijrah, nimbrung sama kalian. Orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam itu, orang-orang munafik, nimbrung sama kalian. Auja'ukum, datang kepada kalian. Hasirat suduruhum, akan tetapi hati mereka itu merasa keberatan, an yuqatilukum, untuk memerangi kalian. Jadi mereka gabung sama kalian, hati mereka tidak mau memerangi kalian. Memang mereka menghormati kalian seperti itu. Au yuqatilu qaumahum, atau mereka juga tidak mau memerangi kaumnya. Giliran perang antara orang Islam dengan orang kafir, misalnya ketika perang Uhud, mereka balik lagi begitu. Udah bagus nyampe di medan peperangan, pulang lagi dia. Nah, berarti tidak mau memerangi orang kafir. Sementara kondisinya gabung sama orang beriman juga, mereka tidak usil sama orang beriman. Tapi mereka orang munafik begitu. Nah, kalau mereka gabung dengan kalian, kemudian mereka tidak memerangi kalian, mereka juga tidak mau memerangi orang kafir, maka jangan diapa-apain. Karena udah bagus dia menghormati kalian, nggak memerangi kalian. Udah bagus. Gitu. Walau sya'allah, kalau Allah mau, lasallatahum alaikum, mereka bisa memerangi kalian, orang munafik yang gabung sama kalian tuh. Kalau Allah mau, bisa-bisa aja begitu. Allah bikin hatinya bergerak sehingga memerangi orang-orang Islam di Madinah, bisa jadi. Falaqatalukum, maka mereka akan memerangi kalian, dan kalian akan memerangi orang munafik. Mumpung mereka kagak usil, mereka nggak ngapa-ngapain, nggak usah cari gara-gara. Udah biarin aja. Kalau mereka gabung sama kalian, sementara mereka nggak rese, biarin. Fa ini tazalukum, ya fa ini tazalukum. Jadi kalau
Fa in i'tazalukum, kalau mereka membiarkan kalian, mereka gabung sama kalian tapi tidak resek sama kalian. Falam yuqatilukum, mereka tidak memerangi kalian. Wa alqau ilaikumus salam, kemudian mereka ngucapin salam kepada kalian. Bisa jadi assalamualaikum, assalamualaikum, bisa jadi mereka ngucapin damai, mereka nggak mau perang. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Fama ja'alallah, maka Allah tidak menjadikan lakum untuk kalian, Allah tidak membuka kesempatan alaihim sabila, atas mereka jalan untuk memerangi mereka, karena mereka nggak rese. Jadi buat kalian wahai orang beriman, Allah nggak ngizinin kalian ngapa-ngapain mereka, karena mereka nggak rese. Itu yang kedua. Berarti yang pertama, orang munafik pura-pura masuk Islam tetap gabung sama orang kafir. Yang kedua, orang munafik pura-pura masuk Islam tapi gabungnya sama suatu kaum, antara mereka dan orang Islam ada perjanjian. Kemudian yang ketiga, orang munafik gabungnya sama orang-orang Islam tapi dia nggak rese. Nah, kemudian yang keempat nih, yang keempat. Tapi intinya sih ada dua ya. Yang pertama yang gabung sama orang kafir. Kemudian yang kedua ada 3 kelompok. Ada yang gabung, yang pertama kelompoknya gabung sama suatu kaum, ada perjanjian dengan orang beriman. Yang kedua kelompoknya gabung sama orang beriman tapi nggak rese. Yang ketiga lihat di ayat 91. Satajidun, kalian akan mendapati akharin, ada orang munafik yang lain. Yuriduna an ya'manukum, mereka pengen aman dari kalian, mereka cari aman dari kalian. Wa ya'manu qaumahum, mereka juga cari aman dari orang kafir, biar nggak diapa-apain sama orang beriman, biar nggak diapa-apain sama orang kafir. Kullama ruddu ilal fitnah, setiap mereka dapat kesempatan, jadi ketika dihadapin satu kesempatan, urkisu fiha, mereka nimbrung di situ. Jadi ada satu kesempatan menghabisi orang beriman, oh langsung gerak mereka. Ada orang-orang yang begitu. Beda sama orang munafik yang sebelumnya, dia nggak rese sama orang beriman. Kalau ini diem-diem makan dalam, istilahnya kan begitu. Giliran ada kesempatan menghabisi orang beriman, gerak dia. Fa illam ya'tazilukum, kalau dia fa illam ya'tazilukum, kalau dia tidak membiarkan kalian. Jadi orang munafik kayak tadi, dalam artian dia itu rese sama orang beriman. Wa yulqu ilaikumus salam, kemudian mereka tidak mau mengucapkan salam, tidak mau mengklaim damai sama orang beriman. Jadi mereka nunggu kesempatan ngabisin orang beriman. Wa yakufu aydiyahum, kemudian mereka juga tidak mau menahan tangan mereka dari orang beriman. Jadi mereka rese sama orang beriman. Fakhuduhum, maka kalau ketemu sama orang kayak begitu, tawan aja. Jadi ketika terjadi peperangan, nah orang-orang yang terbukti seperti itu, tawan aja. Waqtuluhum, kalau perlu dibunuh, bunuh. Haitsu taqiftumuhum, di mana saja kalian dapati mereka. Ini lagi ngomong kepada para sahabat Nabi SAW. Akan tapi tetap ya, kata para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Jadi ini bisa jadi bekal buat kita kalau nanti suatu hari kondisi yang kita alami sama dengan kondisi yang dialami oleh para sahabat ini. Sementara ini sekarang kayaknya belum gitu. Tapi kita lihat nanti ke depan, wallahu alam. Kalau kita ngalamin seperti ini, maka ini bisa jadi pedoman buat kita menyikapi orang munafik. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Wa ulaikum, mereka yang seperti itu, orang munafik yang resek sama orang beriman, nggak mau mengklaim damai, diam-diam makan dalam, ada kesempatan nyerang balik. Ja'alna lakum alaihim, maka kami jadikan, kami izinkan buat kalian atas mereka sultanan mubina,
Kami izinkan kalian punya sultan, punya kekuasaan. Kalian boleh menawan orang munafik model tadi, kalian boleh membunuh orang munafik model tadi. Ini sekilas tentang ayat. Sengaja tadi saya jelaskan sedikit-sedikit biar lebih mudah untuk ditangkap. Sekarang kita lihat detailnya pada tafsir di halaman 144. Di sini kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama, beliau mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislaman mereka, namun mereka tidak berhijrah. Mereka tidak meninggalkan kekufuran mereka. Jadi menampakkan keislaman tapi tidak mau hijrah, tidak mau meninggalkan kekufuran mereka, tidak mau pindah dari lingkungannya orang-orang kafir, tetap nimbrung, tetap gabung sama orang kafir. Ini orang munafik yang dimaksud di dalam ayat 88. Ya. Kenapa kalian terbagi menjadi dua begitu? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Ini yang dimaksud adalah orang munafik pura-pura masuk Islam, akan tapi dia tidak mau hijrah. Ya, dia tidak mau hijrah. Tetap aja mereka nimbrung sama orang kafir. Tetap aja mereka betah dengan kekufuran atau lingkungan kekufuran begitu. Harusnya mereka hijrah. Dan sungguh ketika itu telah terjadi. Jadi kalau saya ngomong, saya jelasin, tangannya nandain kalimat yang saya berhenti di situ. Nanti kita lanjut lagi, kita baca lagi. Ya, lanjutannya lihat. Dan sungguh ketika itu telah terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum suatu kesimpang siuran. Bagaimana bentuk kesimpang siurannya? Lihat di catatan kaki. Di sini disebutkan telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam. Wallahu a'lam, ya, ini bukan Zaid bin Arqam. Saya baca di kitab Fathul Qadir karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Zaid bin Sabit. Ya, bukan Zaid bin Arqam, akan tapi Zaid bin Sabit. Cuma ini buku punya masjid, jadi nggak ada yang nyoret-nyoret pakai pulpen ya. Minta sama masjid, boleh nggak saya bawa pulang begitu? Nggak apa-apa. Kalau dihargain, masukin kotak amal duitnya gitu kan. Jadi Zaid bin Sabit ini, bahwasanya Rasulullah SAW pergi ke perang Uhud. Rasulullah SAW pergi ke perang Uhud. Lalu sekelompok orang yang ikut bersama beliau kembali pulang. Orang-orang munafik udah bagus nyampe medan perang, pulang mereka. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum terbagi menjadi dua kelompok dalam menyikapi mereka. Sebagian mereka berkata kita harus membunuh orang-orang tersebut. Namun sebagian yang lain berpendapat tidak dibunuh. Jadi ketika perang Uhud, Rasulullah SAW dan orang-orang di kala itu, para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang diomongin nih, udah cakep-cakep sampai medan perang, mereka pulang. Sementara sahabat bingung nih, gimana pada pulang? Kita bunuh mereka apa jangan begitu? Maka Allah turunin ayat, "Famalakum fil munafiqina fi'atain." Kenapa kalian menyikapi orang munafik terbagi dua kelompok? Kemudian Allah jabarin tuh kan, kalau mereka pulang gabungnya sama orang kafir, bagaimana menyikapi mereka? Tadi sekilas di ayat disebutkan kalau emang ditawan, kalau emang perlu dibunuh. Kalau mereka gabungnya sama orang kafir. Tapi kalau mereka yang pulang itu gabungnya sama orang-orang sama suatu kaum yang mereka ada ikatan janji dengan orang beriman, maka jangan diapa-apain. Kan gitu tadi disebutin dalam ayat. Kemudian kalau mereka orang yang pulang lagi ternyata nimbrungnya kepada orang-orang beriman, pulang ke Madinah,
kemudian mereka tidak rese, ya jangan diapa-apain. Tapi orang-orang yang pulang lagi nimbrungnya ke Madinah, tapi mereka kalau ada kesempatan nih bisa dilihat gelagat-gelagatnya bakalan rese, udah kalau emang tawan, kalau emang dibunuh, bunuh, kan begitu. Jadi kenapa kalian beda pendapat wahai para sahabat, kan begitu. Allah turunin nih ayat biar jelas. Kemudian dalam hadis disebutkan innaha thayyibatun. Wallahu alam ya, bukan thayyibatun, bukan pakai tasdid, akan tapi pakai sukun. Innaha thayyibah. Jadi lagi ngomongin Madinah. Madinah itu dulu sebelum Islam namanya adalah apa? Yasrib. Kemudian setelah Islam, Nabi SAW menamakan Madinah sebagai Thayyibah. Nabi menyebutkan Madinah sebagai Thayyibah. Lihat maknanya. Wa innaha tanfil khabas kama tanfin naru khabathal hadid. Wa innaha itu Madinah, karena di sini bukan pakai tasdid Thayyibah. Kalau Thayyibah kan artinya baik. Masjid Thayyibah. Itu bukan Thayyibah, tapi bukan pakai tasdid Thayyibah, bukan, tapi pakai sukun Thayyibah. Jadi ngomongin Madinah, innaha Thayyibah. Itu kota Madinah. Wa innaha tanfil khabath. Dia itu bisa mengikis perkara buruk, kamatan finnar khabathal hadid, sebagaimana api bisa mengikis karat besi. Besi karatan, wallahu alam ya, orang yang pintar tuh biasanya ngilangin karatnya pakai api gitu kan. Nah, kota Madinah itu karatnya bisa dihilangin juga. Jadi kota Madinah tuh fungsinya seperti itu. Kayak nanti di akhir zaman disebutkan Dajjal itu nggak bisa masuk kota Madinah. Dan Dajjal itu ada di luar kota Madinah, dia menghentakkan kakinya. Mungkin 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Lalu orang-orang munafik keluar dari kota Madinah. Nah, Nabi SAW membahasakan orang munafik itu bisa seperti ini. Akhirnya mereka ada yang gabung sama orang kafir, ada yang gabung sama orang-orang yang ada perjanjian, suatu kaum yang ada perjanjian dengan orang beriman. Kemudian ada yang begitu, itu memang dibersihin sama kota Madinah. Kota Madinah nggak bisa menerima mereka begitu. Ibaratnya seperti itu. Ini terkait hal tersebut tadi, maksudnya sebagaimana tadi disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dikala itu menyikapi orang munafik, para sahabat terbagi 2. Ada simpang siur di antara mereka. Lanjut lagi kita ke paragraf pertama, lanjutan setelah footnote. Di antara mereka merasa keberatan untuk membunuh orang-orang tersebut dan memutuskan ikatan mereka disebabkan oleh apa yang mereka tampakkan dari keimanan. Jadi di sini yang pertama, di antara para sahabat itu, ya di antara mereka, di antara para sahabat ada yang merasa keberatan untuk membunuh orang-orang tersebut. Kemudian di antara mereka ada yang merasa keberatan untuk memutuskan ikatan mereka dengan orang-orang tersebut. Jadi pengen dibunuh, jangan Kemudian pengen diputuskan ikatannya, pengen tidak dianggap teman, jangan Di antara para sahabat ada yang demikian. Apa sebabnya? Disebabkan oleh apa yang mereka tampakkan dari keimanan. Kayaknya mereka orang beriman tuh, jangan diapa-apain. Itu maksudnya. Ada para sahabat yang nyikapinya demikian. Dan sebagian lagi mengetahui kondisi orang-orang tersebut dari sinyal-sinyal perbuatan mereka, lalu menetapkan kekufuran mereka. Sebagian lagi tahu dari gelagat-gelagat mereka, wah ini mah orang kafir kalau model gini, sehingga memutuskan untuk membunuh mereka. Ada sebagian yang seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan
bahwasanya tidak sepatutnya kalian menjadi ragu tentang orang-orang tersebut. Dan janganlah kalian bimbang lagi. Akan tetapi perkara itu adalah jelas dan tidak menyulitkan sama sekali, bahwa mereka itu adalah orang-orang munafik. Mereka jelas orang munafik, di mana kekufuran mereka telah berulang-ulang, dan mereka sangat berharap dengan kondisi mereka itu akan kekufuran kalian dan agar kalian sama seperti mereka. Jadi itu udah jelas orang munafik, jangan bingung gitu. Bahkan mereka pengen kalian kafir lagi sama seperti mereka. Lalu bila kalian telah membuktikan hal tersebut tentang mereka, lihat. Jadi kalau udah jelas, karena ada patokan-patokannya. Ini orang munafik kan gak jelas awalnya, tapi ketika ada patokan-patokannya, dilihat gelagat-gelagatnya, maka Allah mengatakan di sini kesimpulannya, lalu bila kalian telah membuktikan hal tersebut tentang mereka, udah jelas-jelas mereka kafir karena ketahuan dari gelagat-gelagatnya, maka Allah bilang fala tattakhidhu minhum awliya, jangan jadikan mereka sebagai wali. Beda kalau memang belum diketahui. Tapi di antara para sahabat ada yang tahu gelagat-gelagatnya, ini mah orang kafir begini, walaupun menampakkan keimanan, ketahuan dari gelagat-gelagatnya itu. Maka janganlah kamu jadikan mereka wali, penolong, teman dan yang lainnya. Hal ini menuntut agar tidak boleh mencintai mereka. Udah jangan tanggung, kalau emang mereka waktu dibunuh-bunuh, kalau mereka tawan-tawan, jangan bimbang seperti itu. Allah kasih kemantapan kepada para sahabat. Kenapa? Karena pertemanan itu adalah cabang dari kecintaan. Jadi pertemanan adalah cabang dari kewalian. Allah bilang jangan jadikan mereka wali. Udah jangan dianggap. Kalau mereka memang seperti itu, terbukti. Dan juga menuntut untuk membenci dan memusuhi mereka. Jadi tuntutannya mereka harus dibenci, dimusuhi, jangan jadiin sebagai wali, itu maksudnya. Apa sebab lanjutannya? Karena larangan dari suatu hal adalah perintah kepada hal yang berlawanan dengannya. Larangan dari suatu hal adalah perintah yang berlawanan dengannya. Apa maksudnya? Larangan kepada suatu hal, larangannya apa? Jangan mereka menjadikan sebagai wali. Ini kan larangan. Kemudian perintah kepada hal yang berlawanan, perintahnya apa? Ya perintahnya perangi. Jangan ragu. Namun hal ini adalah suatu perkara yang bersifat sementara. Jadi memerangi mereka, menawan mereka, membunuh mereka, sifatnya sementara, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Dalam ayat disebutkan apa? Hatta yuhajiru. Ya kan? Dalam ayat tadi dikatakan hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka mau hijrah di jalan Allah. Jadi bersifat sementara dengan hijrahnya mereka. Kalau mereka sudah hijrah, maka selesai. Mereka nggak perlu ditawan, mereka nggak perlu dibunuh. Itu maksudnya. Dan bila mereka berhijrah, maka berlakulah atas mereka apa yang berlaku atas kaum muslimin. Ini yang sempat tadi saya sebutkan. Nanti akan kita bahas di kitab Tauhid. Ada Nabi SAW memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk mereka hijrah kepada lingkungan Islam. Karena kalau mereka tidak mau, maka mereka akan disikapi sebagai orang kafir. Tapi kalau mereka mau pindah ke wilayah Islam, maka mereka akan disikapi sebagai orang Islam, berlaku hukum Islam, aturan-aturan Islam. Ini nanti akan dibahas insyaallah di kajian kitab Tauhid, mungkin bab-bab menjelang akhir mungkin. Masih agak lama, tapi insyaallah nanti akan kita temui pembahasannya. Sebagaimana Nabi SAW memberlakukan hukum-hukum Islam terhadap orang-orang yang bersama dengan beliau dan ikut berhijrah dengan beliau. Ini nanti akan kita bahas di kitab Tauhid. Baik terhadap orang beriman yang hakiki, orang beriman beneran, ataupun mukmin yang lahirnya saja. Jadi secara lahir tahunya kita dia orang Islam aja, tetap berlaku. Asal mereka nimbrung gabung dengan kaum muslimin. Kalau nimbrung sama orang kafir, ya kita anggapnya diberlakukannya aturan-aturan kafir. Kalau memang waktunya diperangi, waktunya ditawan, dan seterusnya. Akan tapi bila mereka tidak berhijrah,
dan mereka berpaling, mereka nggak mau hijrah, mereka menolak, tetap nimbrung sama orang kafir, maka sikap kalian wahai para sahabat bagaimana? Fakhuduhum, ambil mereka, tawan mereka, waktunya ditawan. Kemudian waqtuluhum, bunuh mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian dapati mereka, yaitu kapanpun dan dimanapun. Ini adalah diantara dalil-dalil yang menunjukkan atas mansukhnya, dihapusnya, mansukh dihapus, mansukhnya perang pada bulan-bulan haram, ya, sebagaimana menjadi pendapat sebagian besar para ulama. Jadi perang di bulan haram itu ada 4 ya. Yang 3 urut, yang 1 misah. Yang 3 urut itu bulan haram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini urut bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Ya, satu lagi Rajab. Nabi mengatakan war Rajabu Mudhar. Bulan Rajab itu bulannya orang-orang Mudhar. Jadi dulu di bulan-bulan haram, terutama di bulan Rajab, ada orang yang hobinya hobi perang. Diharamkan. Mereka nyiasatin gimana caranya biar bulan ini jadi 13, biar mereka bisa perang dan seterusnya. Akan tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah balas makar mereka. Tetap nggak bisa. Jadi bulan haram 3 berurut, satu misah, itu bulan Rajab. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwasanya bulan haram itu nggak boleh perang, akan tapi dimansuh dengan aturan ini, dihapus aturan itu dengan aturan ini. Aturannya apa? Aturannya adalah kalau kalian dapati orang munafik yang model begini, walaupun di bulan haram, kalau emang mereka harus dibunuh, bunuh aja. Jadi aturan tersebut dihapus, dimansuh dengan aturan ini. Adapun orang-orang yang tidak sependapat, artinya para ulama yang tidak sependapat, mereka berkata ini adalah nas-nas yang mutlak yang harus dikaitkan dengan ikatan haram pada bulan-bulan haram. Jadi mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini nasnya umum, akan tapi tetap ketika bulan haram tidak berlaku. Jadi ada 2 pendapat para ulama. Yang satu bilang bulan haram tetap boleh perang, sebagaimana Allah perintahkan, kapanpun dimanapun pokoknya habisin mereka. Kalau kalian dapat orang munafik model seperti itu. Kemudian yang kedua, penulis rahimahullah mengatakan, sebagian ulama mengatakan oh tidak begitu, tetap tidak boleh perang di bulan haram, hanya saja ini dikecualikan. Ya, wallahu a'lam. Di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tidak memberikan pendapat yang lebih kuat yang mana. Kemudian lanjutannya di ayat 90 di halaman 145. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dalam memerangi orang-orang munafik tersebut dengan 3 kelompok. Berarti kelompok yang pertama sudah, kelompok yang kedua ada 3. Kelompok yang pertama tadi udah jelas, mereka nimbrung sama orang kafir, ya sudah. Hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku buat orang kafir, anggap aja sama. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, ini ada 3. Ya, ada 3. 2 kelompok diantaranya diperintahkan secara tegas untuk tidak memerangi mereka. Yang 1 kelompok boleh diperangi. Jadi yang bagian kedua ini mereka ada 3 kelompok. Yang 2 jangan diperangi, yang 1 diperangi. Siapa mereka? Kita lihat. Kelompok pertama. Ini sebetulnya udah waktu syuruk. Maksudnya waktu terbit, bukan waktu sholat syuruk ya. Jadi waktu syuruk dengan waktu sholat syuruk berbeda. Waktu syuruk ini waktu dilarang sholat. Jadi waktu dilarang sholat ada 4. Yang pertama habis subuh. Habis subuh sampai syuruk. Yang kedua waktu syuruk sampai matahari terbit benar-benar setinggi tombak. Kata para ulama ini kira-kira 15 menit setelah waktu syuruk, atau ya mungkin 10 sampai 20 menit. Ini kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang kedua, sebuah kaum di mana hasirat suduruhum an yuqatilukum, hati mereka keberatan untuk memerangi kalian, au yuqatilu qaumahum, atau mereka juga keberatan untuk memerangi kaumnya mereka.
Di sini penjelasannya yaitu hati mereka tetap tidak sudi untuk memerangi kalian. Jadi mereka tidak mau memerangi orang beriman dan tidak juga memerangi kaum mereka, tidak juga memerangi orang kafir. Artinya ketika perang Uhud mereka pulang lagi gitu, nggak mau memerangi orang kafir. Dan mereka lebih suka untuk tidak memerangi kedua belah pihak. Memerangi orang beriman enggak, memerangi orang kafir juga enggak. Udah mereka ambil aman aja begitu. Maka orang-orang tersebut, orang-orang munafik yang seperti itu, maksudnya Allah perintahkan juga untuk tidak diperangi. Mereka jangan diperangi. Jadi yang gabung sama suatu kaum ada ikatan damai, perjanjian damai, jangan diperangi. Kemudian orang munafik yang begini, yang tidak mau memerangi orang beriman, nggak mau memerangi orang kafir, juga jangan diperangi. Lalu Allah menyebutkan hikmah dalam hal tersebut. Allah kasih hikmah. Apa hikmahnya? Allah bilang, walau sya'allah, kalau Allah pengen, lasallatahum alaikum, Allah bikin mereka memerangi kalian, falaqatalukum, sehingga mereka menghabisi kalian. Jadi terjadi saling perang tuh antara orang beriman dengan orang munafik. Kalau Allah pengen bisa tuh. Tapi berhubung tidak seperti itu, ya sudah, kalian nggak usah peperangi mereka. Mereka nggak nyari gara-gara sama kalian. Seperti itu maksudnya. Jadi di sini karena sesungguhnya perkara-perkara yang mungkin terjadi ada 3 macam. Pertama, mereka bersama kalian. Orang munafik itu bersama dengan kalian dan ikut bersama kalian memerangi musuh-musuh kalian di halaman 146. Ini kemungkinan pertama. Namun hal itu tidak mungkin terjadi dari mereka. Tapi ini kan bentuk kemungkinan ya. Orang munafik begitu bisa gabung dengan kalian dan memerangi musuh kalian, wahai orang beriman. Bisa jadi, tapi kemungkinannya mustahil. Maka berlakulah antara 2 perkara. Jadi kemungkinan yang kedua berarti kalau kemungkinan pertama mereka gabung sama orang beriman, kemudian memerangi orang-orang kafir. Kemungkinan yang kedua ya tadi mereka adem ayem, kagak rese sama orang beriman, tapi memerangi orang kafir juga nggak mau. Kemungkinan yang ketiga mereka bisa memerangi orang beriman. Maka berlakulah antara 2 perkara, yaitu memerangi kalian bersama kaum mereka atau tidak memerangi kedua belah pihak. Jadi antara 2 tadi. Yang tersisa antara 2. Orang munafik gabung sama orang beriman, memerangi orang kafir kan nggak mungkin. Kemudian tersisa 2. Orang munafik akan gabung sama orang kafir memerangi kalian, atau mereka ambil aman, mereka diam aja. Ya sementara yang terjadi mereka ambil aman, mereka diam aja. Dan terakhir itulah perkara yang paling mudah atas kalian. Jadi ketika mereka ambil aman, itu perkara yang paling gampang buat kalian wahai orang beriman. Jadi kalian gak susah-susah memerangi mereka. Mereka juga gak rese, jadi mereka gak usah diapa-apain. Dan Allah Maha Kuasa atas membuat mereka menguasai kalian. Kalau Allah pengen mereka memerangi kalian, bisa-bisa aja begitu. Maka terimalah keselamatan itu. Jadi ketika mereka adem ayam, udah terima aja, gak usah diapa-apain. Dan pujilah Rabb kalian, artinya bersyukur kepada Allah yang telah menahan mereka dari memerangi kalian, dan kemungkinan bahwa mereka mampu akan hal tersebut. Tapi Allah tahan, sehingga mereka lebih milih ambil aman. Jadi kalau orang beriman gak usah repot merangi balik. Ya sudah, berhubung Allah tahan hati mereka tidak memerangi kalian, udah, kalian jangan ngapa-ngapain mereka. Ini orang munafik yang kedua. Mereka itu telah membiarkan kalian, falam yuqatilukum, mereka tidak memerangi kalian, wa alqau ilaikumussalam, kemudian mereka mengucapin salam kepada kalian walaupun mereka statusnya munafik. Tapi kan mereka walaupun pura-pura baik, tapi kan mereka menghormati kalian. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak izinkan kalian untuk memerangi mereka. Allah tidak izinkan kalian wahai orang beriman untuk memerangi mereka orang munafik yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, ayat 91. Ya, yang sudah mulai ngeblank, minum teh. Ya, jangan sampai nanti udah nggak bisa ngikutin lagi, karena kita hadir di sini, kita pengen kita bisa paham pembahasan gitu. Ya, kita hadir di sini kita paham pembahasan. Pahamnya 10%, alhamdulillah, 20%, 30%, jangan sampai ngeblank sama sekali. Fokus lagi ayat 91 terakhir insyaallah. Ini kelompok orang munafik yang ketiga. Jadi orang munafik
tadi yang dibahas sekarang ini ada 3. Yang pertama gabung sama suatu kaum, ada perjanjian damai. Yang kedua nimbrung sama orang beriman tapi kagak rese. Sekarang yang ketiga, kelompok ketiga, sebuah kaum yang menghendaki kemaslahatan bagi diri mereka sendiri. Orang munafiknya mikir diri mereka sendiri, terlepas dari penghormatan kalian. Mereka tidak mikirin kalian. Kalau orang munafik yang sebelumnya, mereka berat hati untuk memerangi kalian. Tapi ini orang munafik yang ketiga, mereka egois. Mereka mikir diri sendiri, yang penting mereka aman. Mereka itulah orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, satajiduna akharin. Nah, kalian akan dapati ada orang munafik yang lain, yaitu di antara orang-orang munafik tersebut, yuriduna an ya'manukum. Mereka bermaksud aman dari kalian wahai orang beriman, karena takut kepada kalian. Kemudian wa ya'manu qaumahum. Mereka juga cari aman dari kaum mereka, dari orang kafir. Karena mereka juga takut sama orang kafir. Kullama ruddu ilal fitnah urkisu fiha. Nah, setiap kali mereka dihadapin fitnah, mereka langsung melek. Artinya dapat kesempatan ngabisin orang beriman, mereka nimbrung sama orang beriman. Dapat kesempatan wah-wah sama orang kafir, mereka nimbrung sama orang kafir. Maksudnya di sini disebutkan mereka tetap selalu dalam kekufuran mereka, dan mereka tetap selalu dalam kenifakan mereka. Dan setiap kali mereka dihadapkan dengan suatu fitnah, kesempatan, ada kesempatan, niscaya hal itu akan membutakan mereka dan membuat kepala-kepala mereka tertunduk, dan bertambahnya kekufuran dan kenifakan mereka. Jadi kalau ada kesempatan ngabisin orang beriman, mereka langsung gerak itu. Mereka ini menurut gambarannya adalah seperti kelompok yang kedua, gabung sama orang beriman, adem ayem. Akan tetapi pada hakikatnya sangat berbeda, karena mereka niat ngabisin orang beriman, sementara yang kedua tidak. Mereka keberatan untuk memerangi orang beriman, karena sesungguhnya kelompok yang kedua itu meninggalkan perang terhadap orang beriman, kaum mukminin, sebagai suatu penghormatan kepada kaum mukminin, dan bukan karena takut akan diri mereka. Adapun kelompok ini, mereka meninggalkan perang, mereka meninggalkan perang tersebut karena takut dan bukan penghormatan. Jadi kalau kelompok yang kedua memang menghormati orang beriman, tapi kalau sekarang yang ketiga, karena mereka egois, takut, yang penting mereka selamat begitu. Bahkan bila mereka mendapatkan sebuah kesempatan untuk memerangi kaum mukminin, pastilah mereka akan memberanikan diri untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Ini orang munafik begini lebih berbahaya daripada orang kafir. Ketika perang Ahzab itu, ketika perang Ahzab, orang-orang beriman di Madinah, subhanallah, mereka betul-betul diuji. Orang kafir dari luar nyerang Madinah, kemudian orang munafik yang di Madinah juga pengen nyerang orang beriman juga. Ini orang munafik yang ketiga nih kayaknya mereka itu. Maka meskipun kemudian di paragraf terakhir di halaman 146, meskipun tidak begitu jelas sikap mereka dalam membiarkan dan tidak memerangi orang-orang yang beriman, kaum mukminin, akan tetapi mereka harus diperangi. Jadi meskipun mereka belah nggak jelas, cuma kalau emang seperti itu modelnya harus diperangi. Karena itu Allah berfirman, fa in lam ya'tazilukum. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kalian, artinya mereka rese. Harusnya orang beriman dibiarin gitu, tapi mereka rese, orang munafik ini. Wa yulqu ilaikumussalam, dan mereka tidak mau mengucapkan salam kepada kalian, mengklaim perjanjian damai, kita damai aja begitu. Mengadakan perjanjian nggak mau, perdamaian nggak mau, maka maka yang selanjutnya juga wa yaqufu aydiyahum, mereka tidak menahan tangan mereka. Hukuman buat mereka adalah fakhuduhum, tawan mereka, waqtuluhum, bunuh mereka, haitsu taqiftumuhum, di mana saja kalian dapati mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Wa ulaikum, mereka yang seperti itu, ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, kami beri izin untuk kalian orang beriman untuk ngapa-ngapain mereka, kami izinkan. Beda sama yang kedua, yang nimbrung sama orang beriman tapi nggak rese, nggak diizinin sama Allah untuk nyakitin orang munafik begitu, nggak ditawan, nggak diperangi, nggak. Tapi orang yang ketiga nih, orang munafik ketiga, diam-diam mereka makan dalam, ya udah diizinin sama Allah Subhanahu wa taala.
yaitu suatu alasan yang kuat dan jelas, karena mereka adalah orang-orang yang melampaui batas dan berlaku zalim terhadap kalian dan meninggalkan perdamaian. Maka janganlah mereka mencela kecuali diri mereka sendiri. Maksudnya orang munafik jangan nyalahin yang lain, kecuali salahin aja diri sendiri. Jangan salahin orang beriman. Kenapa orang beriman ngapa-ngapain mereka? Jangan difitnah. Kenapa? Karena memang dasar orang munafik yang resek duluan, sehingga bakalan ditawan sama orang beriman, bakalan dibunuh. Begitu. Makanya di sini jangan salahkan yang lain. Kalau di naskah Arabnya fala yalumu illa anfusahum. Maka mereka orang munafik jangan salahin yang lain, tapi salahin diri mereka sendiri. Kenapa mereka jadi orang munafik golongan yang ketiga begitu? Paling enggak ya kalau mau yang enteng jadi orang munafik yang pertama, nimbrung sama suatu kaum yang ada ikatan janji dengan orang beriman. Mereka juga mau nyapa-ngapain orang beriman, jauh, beda daerah, beda wilayah. Cuma nanti kan tiap tahun bayar upeti begitu. Atau kalau mereka pengen aman ya gabung sama orang beriman di Madinah, tapi jangan resek begitu kan. Pengen lebih aman lagi, jadi orang beriman yang benar, jangan jadi orang munafik. Inilah sikap para sahabat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka menyikapi orang-orang munafik. Dan ini bisa kita realisasikan dikala nanti waktunya. Kita nggak tahu ke depan nanti seperti apa kondisi kita. Kalau memang nanti kita lihat ada orang-orang munafik yang ternyata mereka gabung sama orang-orang kafir, ya mau nggak mau kita sikapi mereka sebagai orang-orang kafir. Kemudian nanti ada orang-orang munafik yang gabung sama suatu kaum yang kita ada perjanjian damai dengan mereka, ya mau nggak mau kita sikapin mereka, anggap aja ada perjanjian damai. Jadi kita nggak ngapa-ngapain mereka, jadi mereka ikut aman. Kalau nanti suatu hari ada orang munafik yang nimbrung di tengah-tengah kita, mereka juga nggak rese sama kita, tapi kita ngelihat dari gelagat-gelagat ini orang munafik kayaknya nih. Tapi dia nggak ada niat-niat nyerang orang beriman gitu kan? Ya sudah, nggak usah diapa-apain, biarinin aja. Nanti takutnya kalau diperangi, takutnya apa? Takutnya dikiranya orang Islam nyerang orang Islam gitu kan? Udah biarinin aja. Tapi kalau misalkannya yang ketiga dilihat ada gelagat-gelagat, dia pengen ngabisin orang beriman apa, ya sudah. Orang seperti ini harus diamankan, ditawan, atau harus dibunuh. Dan tentunya ini beriringan dengan pemerintah, bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Kalau memang ke depan terjadi ini, maka pedoman ini bisa kita jadikan patokan. Ya, sementara ini kita hanya membahas apa yang disebutkan dalam ayat dan apa yang dialami oleh para sahabat. Akan tapi sekali lagi para ulama mengatakan yang jadi patokan pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Walaupun ini dialami oleh mereka para sahabat, tapi setidaknya ke depan bisa kita pakai kalau kita ngalamin kejadian yang sama. Ya, wallahu alam. Namun sekarang mungkin orang-orang munafik mereka sekarang agak longgar, dalam artian ketika mereka kafir, mereka bebas mengumumkan kekafirannya. Kemudian juga orang-orang yang Islam pun bebas-bebas saja mengumumkan keislamannya. Nanti ada kalanya Islam kuat sebagaimana di zaman Nabi SAW, baru bermunculan ini orang munafik. Ada yang gabungnya sama orang kafir, maka mereka disikapi sebagai orang kafir. Ada yang gabungnya sama suatu kaum yang ada ikatan perjanjian damai dengan orang beriman, maka disikapi seperti mereka. Ada yang di tengah-tengah orang beriman dan mereka nggak rese, maka ya udah nggak usah diapa-apain sebagaimana tadi disebutnya dalam ayat. Kemudian ada yang dilihat gelagat-gelagatnya mereka bakal ngabisin orang-orang beriman, maka mereka segera diamankan. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan pembahasannya jelas dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di ayat 92. Ya, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Tidak pantas orang beriman membunuh orang beriman kecuali kalau nggak sengaja. Makanya kalau ada ribut di tengah masyarakat, kemudian berantem orang Islam sama orang Islam, dia sampai ngebunuh, ini nggak pantas. Nggak pantas orang Islam ngebunuh orang Islam, itu nggak pantas, kecuali kagak sengaja.
Maksudnya seperti apa? Detailnya nanti pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita ketemu lagi 2 kali Sabtu berikutnya. Sabtu yang akan datang ini pekan pertama untuk kajian tafsir. Kita libur, mungkin ada kajian yang lain. Tanggal 6 itu, tanggal 6 mungkin kita ketemunya tanggal 7 kali kajian kitab tauhid insyaallah hari Ahad ba'da maghrib. Untuk pekan depan kita ketemunya hari Ahad ba'da maghrib. Nanti pekan satunya lagi baru hari Sabtu kita ketemu, kita lanjutkan pembahasan di ayat 92 insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini sebelum ditutup ada yang bertanya? Kalau ada pertanyaan mungkin cuma 2 sampai 5 menit saja. Tapi kalau tidak ada kita tutup. Ada yang bertanya? Seperti tidak ada. Kalau ada yang ingin bertanya langsung, boleh ketemu saya setelah kajian ditutup insyaallah. Wallahu a'lam. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.